samba padma samba padma samba padma samba Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Padma samba padma samba padma samba padma samba Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari Kota Malang Angkatan 11. Perkenalkan, saya Omi Paringan dari SDN Mercuasari 1. Saya Dini Rahmawati dari SDN Purwantoro 4. Saya Hikmatus Solihah dari SDN Jatimulyo 5. Saya Kiki Afifia Dewi dari SDN Sukun 3. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat, Ibu. Terima kasih. Sebelum kita memulai coaching hari ini, Ibu, di sini saya sebagai supervisor akan melihat coaching Ibu dengan coaching nanti, ya. Namun, sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi hari ini, agar Ibu juga mengetahuinya, ya. Untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, ya Bu. Harapan saya Ibu jangan lupa nanti harus menerapkan alur tirta, ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dari penilaian saya, ya Bu. Bagaimana? Bisa dipahami, Bu? Bisa Ibu. Baik, sebelum saya lakukan supervisi, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Boleh ya, Bu? Boleh Bu. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan hari ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik, ada dua ya Bu, berarti kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menemukan atau menggali potensi dari permasalahan coaching. Baik, memang mendengarkan aktif itu merupakan kunci ya Bu dari banyak hal untuk menggali potensi dari permasalahan yang coaching miliki. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan hari ini? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu menggunakan alur tirta dengan runtut supaya bisa menggali ide-ide dari coaching agar menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Ibu, semoga amin. Baik. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ada apa ya Ibu? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya maaf Bu, hari ini sedang sibuk.
Oh enggak Ibu, hari ini sedang sampai. Memangnya ada apa? Iya maaf ya Bu, saya mau ngobrol sebentar 10 atau 15 menit saja. Saya sedang bingung Ibu. Mungkin dengan mengobrol dengan Ibu ada sesuatu yang saya dapatkan. Apa nih tujuan obrolan kita hari ini? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide ataupun solusi, baik bisa saran atau masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya Ibu. Oh gitu, Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Masalah apa ya Ibu? Iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini itu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya Ibu. Jangankan antara laki dan perempuan, antara perempuan, anak-anak perempuan itu terlihat ada pemisah seperti itu Ibu. Saat pembelajaran metode diskusi juga kegiatannya terkesan mereka individu, tidak mau kerjasama Ibu. Oh begitu. Jadi Ibu merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerja kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Betul Ibu. Oh iya, tadi kan Ibu mengatakan bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama saat pelajaran. Nah, menurut Ibu, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana sih? Idealnya itu mereka itu bisa melakukan pembelajaran terutama tugas kelompok itu dengan baik Ibu. Bisa berkolaborasi, kemudian bisa bekerja sama dengan aktif agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik Ibu. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong apa nih yang sudah Ibu lakukan agar bisa anak-anak bisa bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul yang saya jadikan untuk anak-anak lebih aktif Ibu. Oh, jadi Ibu sudah memasukkan metode pembelajaran dalam diskusi. Nah, ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama ataupun kolaborasi belum sepenuhnya muncul ya. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana nih posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Untuk saya kira itu saya masih ada di posisi kelima Ibu. Kemudian yang Ibu inginkan di posisi berapa? Inginnya saya itu ada di posisi 9 Ibu. Oh gitu. Jadi kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain nih. Kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya bisa memotivasi anak-anak dulu sebelum pembelajaran, kemudian saya juga saat pembelajaran melihat nilai penilaian sikapnya gitu. Saya tekankan di penilaian sikap, kemudian di akhir kegiatan pembelajaran saya akan mengadakan refleksi gitu terkait dengan penilaian sikap, kemudian memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oh baik. Nah itu pada pembelajaran ya Bu. Nah kalau di luar pembelajaran bagaimana Bu? Iya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi, bergu, dan sering adakan permainan untuk mengenal temannya lebih dalam lagi. Wah luar biasa sekali Ibu. Nah kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran, kemudian saya menginformasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama itu adalah yang paling penting. Kemudian saat penilaiannya juga saya utamakan penilaian sikap, kemudian baru pengetahuan dan keterampilan. Nanti waktu kegiatan P5 saya akan membuat atau membagi kelompok secara heterogen, jadi mereka tidak pilih-pilih teman Ibu. Oke baik. Nah berapa jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira antara 1 atau 2 minggu ke depan Ibu. Nah kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat modul yang menitik beratkan pada metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan penilaian sikap dahulu, kemudian penilaian keterampilan dan pengetahuan. Nanti saat pembelajaran dimulai akan saya lakukan motivasi terlebih dahulu dan saya lihat jangka waktunya 1 sampai 2 minggu ke depan. Kemudian nanti kalau di luar pembelajaran saya akan membuat permainan untuk melatih kebersamaan mereka Ibu. Oke baik. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu merencanakan pembuatan modul tersebut?
Nanti saya akan membuat dahulu modulnya, kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melihat modul saya itu sudah sesuai dengan tujuan yang saya inginkan apa belum. Seperti itu, Ibu. Sudah bagus Ibu. Menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi saya sudah menemukan ide atau solusi tentang masalah saya terkait dengan murid-murid yang belum bisa bekerja sama maupun belum bisa berkolaborasi. Alhamdulillah, Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan percakapan ini. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh bagi teman yang lain. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi ataupun masalah yang saya hadapi. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, saya sudah mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan dengan coaching Ibu. Ada beberapa catatan, namun saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Bu? Baik, untuk pertanyaan pertama, saat Ibu melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Yang saya lakukan di coaching tadi, saya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan dan proses kreatif kemitraan. Proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian untuk kompetensi inti yaitu mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya tadi Ibu telah memberikan sebuah prinsip kemitraan ya. Terbukti Ibu tadi ketika mengobrol dengan coach Ibu setara. Jadi tidak ada perbedaan strata. Kemudian pada saat menerapkan prinsip kreatif, Ibu juga sudah menerapkan di mana Ibu sudah berusaha untuk menggali dari seorang coach tersebut untuk mengeluarkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach tersebut. Ibu juga sudah memaparkan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi yang tadi kita lakukan. Yang Ibu harapkan tadi ada dua ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang saya catat itu, Ibu juga sudah melaksanakan semuanya. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya mencatat bahwa Ibu itu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, yaitu Ibu sudah memulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu, di catatan saya Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dan sangat luar biasa. Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik Ibu. Tapi ada beberapa pertanyaan terakhir ya Bu tentang hasil coaching hari ini, boleh ya? Boleh Ibu. Ya, pertanyaan yang terakhir, apalagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknis STOP. Beliau lebih rileks dalam mengungkapkan masalah tersebut. Baik, kehadiran penuh atau presence itu memang menjadi harapan Ibu ya, agar bisa dikembangkan lebih luas. Dan saya juga berdoa semoga teknik ini akan segera Ibu laksanakan dan akan semakin tajam ketika memberikan coaching terhadap mitra Ibu, dan jangan lupa menggunakan alur tirta yang diterapkan. Baik Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat coaching Ibu dengan coachee. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Dalam observasi, saya akan tahunya. Nah, untuk rubrik penilaiannya yang akan saya lakukan yaitu Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coach, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Harapan saya, Ibu jangan lupa harus menerapkan TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaiannya yang akan saya jadikan acuan dari penilaian saya. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Bisa Ibu? Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Ibu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching? Ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu 1 mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kompetensi yang secara spesifik yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach. Baik, mendengarkan aktif memang kunci dari banyak hal untuk menggali potensi dari permasalahan coaching. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan bagaimana? Untuk indikatornya yaitu saya akan menerapkan alur kita secara runtut agar dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching. Baik, sebelum dimulai kegiatan coaching, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ada apa Ibu? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya maaf Bu, hari ini sedang sibuk kah? Tidak Ibu, hari ini sedang santai. Memangnya ada apa ya? Begini Bu, saya mau mengobrol 10-15 menit lah. Saya sedang bingung. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu ada sesuatu yang saya dapatkan seperti itu Ibu. Apa tujuan dari obrolan ini? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan dari kelas 6 saya. Oh, Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya ya? Masalah apa ya? Iya Bu, saya mau cerita untuk kelas 6. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya. Jangankan antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan perempuan saja mereka terlihat ada pemisah seperti itu. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar pembelajaran di luar kelas, saat bekerja sama mereka itu cenderung individu dan tidak mau bersama seperti itu. Saya jadi bingung Ibu. Oke, jadi Ibu merasa bingung. Iya. Dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya betul Ibu. Oh iya, tadi kan Ibu mengatakan bahwasannya murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Ibu, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Saya menginginkan melaksanakan pembelajaran itu terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid bisa bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebetulnya saya memasukkan metode pembelajaran dengan diskusi kelompok dalam modul menjadikan anak aktif bermain bersama.
Jadi Ibu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini tuh sudah bagus Ibu, karena metode yang diterapkan sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama ataupun kolaborasi belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, Ibu sekarang dalam mencapai tujuan berapa ya? Saya berada di posisi 5, Ibu. Yang Ibu inginkan di posisi berapa? Saya inginkannya ada di posisi 9. Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Kira-kira apa cara lain yang mencapai tujuan tersebut? Oh iya Ibu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap, saya tekankan dan akhir kegiatan pembelajaran saya lakukan kegiatan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan seperti itu. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana? Oh iya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi bergu dan sering mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Wah, luar biasa Ibu. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya memberikan informasi ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Nanti pada saat kegiatan P5, saya akan membagi kelompok secara heterogen seperti itu. Berapa jangka waktu yang dilakukan? Kira-kira antara 1 sampai 2 minggu. Kemudian komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya akan membuat modul dengan melibatkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan diawali dengan pemberian motivasi minimal 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu merencanakan pembuatan modul? Rencananya nanti saya akan membuat sendiri dulu. Kemudian saya minta telaah teman sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi seperti itu. Menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kali ini? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang permasalahannya terkait murid-murid Ibu yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam diskusi kelompok. Alhamdulillah Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu akan membuahkan hasil ya. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lain. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari segala permasalahan yang saya alami. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya sudah mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan. Ini ada beberapa catatan. Namun saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh Ibu. Nah, yang pertama, pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan apa Bu? Yang saya lakukan di coaching tadi, saya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan dan proses kreatif kemitraan. Proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian untuk kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya tadi, Ibu memberikan sebuah prinsip kemitraan terbukti Ibu ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian menerapkan prinsip kreatif di mana Ibu berusaha menggali diri seorang coach untuk mengeluarkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu juga memberikan kompetensi sesuai dengan pra-supervisi tadi yang diharapkan ada 2. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan yang saya tadi amati sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah di catatan saya Ibu sudah melakukan coaching dengan
baik dan luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, yang terakhir ada pertanyaan satu lagi. Pertanyaannya yaitu apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik yaitu teknik stop. Beliau lebih rileks dalam mengungkapkan masalah tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present memang harapan Ibu agar bisa dikembangkan lebih luas. Dan saya berdoa semoga teknik ini segera Ibu maksimalkan agar semakin tajam ketika memberikan coaching terhadap mitranya dan alur tirta tetap diterapkan. Baik Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Ibu. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat coaching Ibu bersama coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu juga mengetahuinya. Untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah 1. Ibu sudah memiliki prinsip coach yaitu kemitraan, proses dari kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Harapan saya Ibu jangan lupa harus menerapkan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dari penilaian saya. Bagaimana bisa dipahami ya Bu ya? Bisa Ibu. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, boleh ya Ibu? Iya silakan Ibu. Oke, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan Ibu. Oke. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif supaya terbiasa menggali potensi untuk menemukan solusi dari coaching itu sendiri. Pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan adalah? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu menggunakan alur tirta secara runtut untuk menemukan solusi dari masalah tersebut serta menggali ide-ide yang dari coach itu sendiri untuk menangani masalahnya. Seperti itu Ibu. Baik, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Kiki, kabarnya baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Ada apa Bu? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya Bu, mohon maaf. Hari ini apakah Ibu sedang sibuk? Oh tidak, Ibu hari ini sedang santai. Memang ada apa ya? Maaf Bu, saya mau mengobrol dengan Ibu. Kira-kira 10-15 menit lah. Saya sedang bingung Bu. Saya mau mengobrol dengan Ibu. Siapa tahu nanti saya mendapatkan sesuatu dari Ibu. Apa tujuan obrolan kita hari ini? Dari obrolan ini yang saya inginkan adalah mendapat ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas 6 Bu. Oh, Ibu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu ya? Iya Bu, betul. Saya mau bercerita. Untuk kelas 6 tahun ini itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bu. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan pun masih terlihat jarak pemisah. Seperti itu Bu. Saat pembelajaran metode diskusi ataupun berkelompok juga terkesan tidak ada bekerja sama.
saya juga bingung Bu, bagaimana? Oke, jadi Ibu merasa bingung ya dengan keadaan murid-murid tidak ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Iya Bu, betul. Oh iya, tadi kan Ibu mengatakan bahwa murid-murid Ibu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Ibu, idealnya murid-murid Ibu di kelas itu bagaimana? Menurut saya, idealnya murid itu mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok antara siswa perempuan dan laki-laki aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul yang menjadikan anak-anak aktif bekerja sama, Bu. Oh, jadi Ibu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Oh, ini sudah bagus, Bu, karena dengan metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum tentu sepenuhnya muncul. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut? Posisi saya sekarang di antara skala 5, Bu. Yang Ibu inginkan di posisi berapa? Inginnya saya paling tidak di posisi 9, Bu. Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Kira-kira apa yang cara lain tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Iya, Bu. Mungkin saya harus memotivasi murid saya sebelum pembelajaran dimulai. Saat pembelajaran penilaian sikap, saya tekankan dan diakhiri dengan kegiatan refleksi. Saya lakukan terkait sikap dan pemberian apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan. Oke, kalau itu di dalam pembelajaran ya. Kalau misalkan di luar pembelajaran bagaimana Ibu? Iya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi, beregu, dan saling mengadakan permainan untuk mengenal lebih antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa Ibu. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran dimulai. Kemudian saya akan menginformasikan ke anak didik saya bahwa sikap bekerja sama itu akan menumbuhkan sikap pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi nantinya. Dan pada saat kegiatan P5 nanti saya akan membagi kelompok secara heterogen. Seperti itu Ibu. Kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu perlukan untuk melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira 1-2 minggu Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya akan membuat modul dengan menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada nilai sikap. Kemudian keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran nantinya akan saya adakan permainan untuk melatih kebersamaan beregu. Itu Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam membuat perencanaan tersebut? Saya nantinya akan membuat sendiri terlebih dahulu Bu, lalu meminta telaah oleh teman sejawat, barangkali nanti ada yang perlu untuk direvisi. Oke, menurut Ibu apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita kali ini Ibu, saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang permasalahan murid-murid saya yang kurang bekerja sama dalam melakukan diskusi. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah, Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nanti bisa dijadikan refleksi atau contoh untuk teman-teman guru yang lain. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya Ibu dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang saya alami Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Diki. Ya, wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya sudah mengamati
mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan, ini ada beberapa catatan. Namun saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Iya Ibu. Oke. Catatannya yaitu pertanyaannya, pada saat melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Yang saya lakukan di coaching tadi, saya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan dan proses kreatif kemitraan. Proses kreatif kemitraan dan memaksimalkan potensi, kemudian untuk kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya ya. Di catatan saya tadi memberikan sebuah prinsip kemitraan, terbukti Ibu ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Menerapkan prinsip kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali dari seorang coachee untuk mengeluarkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Dan Ibu juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi yang sudah diharapkan. Yaitu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang saya catat tadi juga sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi sudah memulai dengan tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah di catatan saya Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Ibu. Namun ada pertanyaan terakhir nih Ibu, berdasarkan hasil coaching saat ini apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu laksanakan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin coachee tadi merasa ada sedikit unek-unek, yang kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik STOP. Beliau lebih rileks dalam mengungkapkan masalah-masalah tersebut. Oke, baik. Kehadiran penuh ataupun present itu menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan lebih luas, dan saya berdoa semoga teknik ini segera Ibu maksimalkan agar semakin tajam ketika memberikan coaching terhadap mitranya dan alur tirta tetap diterapkan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana Ibu Kiki kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Dira? Alhamdulillah saya juga baik Ibu Kiki. Baiklah, sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat coaching Ibu Kiki dengan coachee. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi Ibu agar Ibu nanti juga mengetahuinya. Untuk rubrik penilaiannya yang akan dilakukan adalah Ibu sudah memiliki prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coachee, yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Harapan saya Ibu juga bisa harus menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dari penilaian saya Ibu Kiki. Seperti itu ya. Bagaimana, bisa dipahami Ibu? Bisa Ibu. Oke. Selanjutnya akan saya tanyakan beberapa hal tentang rubrik yang ingin saya nilai nanti. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik Ibu, terima kasih. Ada dua kompetensi coaching yang nantinya akan saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif
Dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif memang merupakan kunci dari banyak hal ya Ibu ya. Selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Baik, Ibu, untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan nantinya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi untuk menemukan solusi dari koci itu sendiri. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan kira-kira seperti apa? Untuk ketercapaian pengembangannya yaitu saya menggunakan alur Tirta secara runtut untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari koci sendiri untuk permasalahannya yang dihadapi. Oh baiklah Ibu Kiki, sebelum kita memulainya, semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nima hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada apa Bu? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan ya? Iya, maaf ya Bu, Ibu hari ini sedang sibuk? Oh tidak Bu, hari ini saya sedang santai. Memang ada apa Ibu? Iya, maaf ya Bu, saya mau ngobrol sebentar, mungkin 10-15 menit lah. Saya sedang bingung Bu, mungkin dengan ngobrol dengan Ibu ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Baik, apa tujuan dari obrolan kita hari ini Ibu? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya Bu. Oh begitu, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu, betul. Saya mau cerita, untuk kelas 6 tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan saja masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar, terkesan tidak mau bekerja sama. Saya bingung Bu. Oh begitu, jadi Ibu merasa bingung ya dengan keadaan murid Ibu yang masih belum ada kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya Bu, betul. Oh iya, tadi kan Ibu mengatakan bahwa murid-murid Ibu itu masih belum bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Menurut Ibu, idealnya murid di kelas itu yang seperti apa? Nah, menurut saya idealnya mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif. Kemudian berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Baik, ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid Ibu bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul yang menjadikan anak-anak aktif bersama Bu. Iya, jadi Ibu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Ini sudah bagus Ibu, karena metode yang diterapkan Ibu itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter bekerja sama dan berkolaborasi murid masih belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Nikma berada di nomor berapa sekarang? Posisi saya sekarang ada di skala 5 Bu. Oh, seperti itu. Yang Ibu inginkan berada di posisi berapa? Yang saya inginkan paling tidak ada di posisi 9 Bu. Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Oh iya Bu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap, saya tekankan dari akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oke, itu pada pembelajaran ya Bu. Kalau sekarang yang di luar pembelajaran bagaimana Bu?
Mungkin nanti yang akan saya lakukan yaitu mengadakan semacam pertandingan kompetensi bergu dan sering mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih mendalam. Wah, luar biasa Ibu. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Rencana saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap bekerja sama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Nanti pada saat T5 saya akan membagi kelompok secara heterogen, Bu. Baik, sudah bagus Ibu. Kira-kira berapa jangka waktu untuk melaksanakannya Bu? Kira-kira saya membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 minggu, Bu. Oke, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya akan membuat modul dengan menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap, kemudian berikutnya keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberi motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam merencanakan pembuatan modul tersebut Bu? Nah, nanti saya akan membuat sendiri dulu Bu. Kemudian saya akan meminta tolong kepada teman sejawat untuk menelaah. Mungkin ada yang perlu direvisi. Sip, menurut saya Ibu sudah bagus. Kemudian menurut Ibu apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita kali ini, tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam diskusi kelompok. Iya Ibu, Alhamdulillah Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana Ibu akan membuahkan hasil ya Bu. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya sudah mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan. Ini ada beberapa catatan. Namun saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Ibu ya? Boleh Bu, silakan. Oke, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu kira-kira apa Ibu? Baik, yang saya lakukan di coaching tadi, saya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan dan proses kreatif kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu ya. Di catatan saya tadi memberikan sebuah prinsip kemitraan. Terbukti dari Ibu ketika mengobrol dengan setara tidak ada perbedaan strata. Menerapkan prinsip kreatif di mana Ibu berusaha menggali dari seseorang coachee untuk mengeluarkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian, Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Dan Ibu juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi yang diharapkan. Ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Dari catatan yang saya catat itu juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi sudah memulai dengan tujuan, sudah dengan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab gitu. Alhamdulillah dari catatan saya Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Baik Bu, terima kasih banyak.
Oke, kalau begitu ada pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan dari hasil coaching ini tadi ya Ibu ya. Ya. Apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin saat coach tadi merasa ada sedikit unek-unek yang mau disampaikan kepada saya, seharusnya saya tadi menggunakan teknik STOP agar coach tersebut lebih rileks seperti itu Ibu dalam mengungkapkan masalahnya. Oke, baik Ibu. Memang kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan lebih luas. Dan saya berdoa semoga teknik ini segera Ibu maksimalkan agar semakin tajam ketika memberikan coaching terhadap mitranya dan alur tirta tetap diterapkan. Seperti itu ya Ibu ya. Baiklah, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.